Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin Damarika dari kelas aplikasi berbasis web B, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Ajax dan PHP dalam sistem login. Nah, pada video kali ini saya akan juga mendemonstrasikan jalannya website dengan menggunakan Ajax dan PHP dan juga penjelasan melalui PPT. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke bagian demonstrasi websitenya. Nah, pada kali ini saya menggunakan yakni Laragon, dan teman-teman juga bisa menggunakan SAPIP untuk membuka localhost-nya. Langsung saja kita ke websitenya. Nah, yang pertama kita ketik dulu localhost-nya dengan nama foldernya ini login, kemudian dengan nama filenya username.php. Nah, kita langsung saja, dan inilah tampilan dari website kita. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama yang sebelah kiri untuk kita mendaftarkan sebagai anggota, yakni kita bisa masukkan username dan juga password. Kemudian di sebelah kanan ini adalah daftar terdaftar si anggota. Nah, bagaimana jika kita mendaftar anggota dengan nama yang sudah terdapat di sini? Contoh, saya ingin menginput dengan nama Budi. Nah, otomatis dari sistem sudah membaca bahwasanya nama Budi sudah terdapat di database. Nah, ini kan sudah ada popnya nih, username sudah digunakan. Bagaimana jika kita paksa juga ketika ingin menginput nama Budi tempat yang sama? Di sini pada bagian password saya juga membuat sebuah fitur, yakni kita bisa menyembunyikan password ataupun melihat password yang kita ingin input. Nah, sini saya input dengan nama password 12345, dan jika kita simpan maka otomatis muncul pop-up gagal menyimpan data dikarenakan username sudah digunakan. Oke, kita buat username baru dengan nama Aldi. Nah, di sini database dari sistem membaca bahwa username tersedia, yakni dimana username nama dari anggota dalam database itu tidak ada yang namanya Aldi. Selanjutnya kita input passwordnya, yaitu admin 123. Nah, di sini kita bisa tutup juga ataupun kita buka untuk bagian passwordnya. Lalu kita simpan dan muncul notifikasi data berhasil simpan ke database. Lalu kita klik OK, maka otomatis username dan password dengan nama Aldi sudah terinput di dalam database-nya dan juga tampil di daftar terdaftar dari anggota. Nah, jika di fitur ini bagian terdaftar anggota, kita juga bisa dapat menghapus si salah satu dari keempat nama ini. Contohnya saya ingin menghapus nama Andi. Nah, maka muncul pop-up, apakah Anda yakin ingin menghapus username ini? Ketika kita klik OK, maka otomatis nama si Andi hilang dari database dan juga hilang dari list terdaftar anggota. Dan kita ingin menambahkan Andi kembali dengan passwordnya 12345, maka otomatis nama Andi berhasil simpan dan kembali ke bagian paling atas. Nah, di sini pada sistem ini, ketika kita menginputkan username atau password terbaru, maka dia otomatis akan menjadi paling atas. Dan untuk username ataupun password yang sudah lama-lama itu, maka otomatis akan menjadi yang paling terakhir. Nah, untuk penjelasan shortcutnya kita langsung saja ke bagian PPT-nya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke bagian penjelasan di dalam PPT, yakni penggunaan Ajax dan PHP untuk sistem login. Nah, latar belakang dari project ini merupakan sebuah aplikasi web dinamis sederhana yang berfungsi untuk mengelola data anggota atau registrasi. Sehingga fokus utama dari project ini adalah implementasi teknologi Ajax untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan modern. Nah, tujuan dari project ini juga yakni validasi cepat untuk memberitahu pengguna secara instan jika username sudah terpakai. Kemudian keamanan visual, yakni menyediakan fitur toggle ataupun kita dapat melihat ataupun menyembunyikan password ketika diinput. Lalu efisiensi alur kerja, yakni di mana memungkinkan penambahan dan penghapusan data anggota yang langsung tercermin pada daftar di bawah formulir tanpa refresh browser. Nah, ini adalah salah satu source code CSS style yang sudah saya gunakan, yang dimana terdapat body, kemudian car, lalu form selection, list selection,
dan juga ada custom scrollable-nya. Lalu ada di bagian password, button hapusnya, lalu ada button untuk menyimpan datanya, dan juga ketika pesan sudah diinput. Nah, lalu di sini ada penggunaan Ajax-nya. Nah, di sini di bagian Ajax, bagian load user list, yang dimana membuat daftar user untuk dilakukan saat halaman pertama kali dibuka untuk menampilkan data dari getuser.php ke dalam user list container. Kemudian ada Ajax penghapus data atau Ajax delete, yakni dipicu ketika tombol hapus atau kelas button delete diklik yang mengirimkan permintaan ke delete-user.php untuk menghapus record berdasarkan ID. Kemudian ada Ajax untuk memvalidasi username secara langsung, yakni di mana berjalan saat pengguna mengetik di kolom input, yakni tagar username untuk mengecek ketersediaan nama melalui checking.php. Kemudian ada Ajax simpan, yakni di mana untuk menyimpan data baru. Cara kerjanya dipicu saat tombol simpan data atau pagar data diklik yang mengirimkan data ke save_user.php untuk diproses ke database. Nah, ini save_user.php yang dimana pemrosesan data. File ini menerima data username dan password baru dari formulir, kemudian melakukan validasi duplikasi, lalu memasukkan data tersebut ke dalam tabel tb_anggota di database. Lalu pada tadi bagian Ajax, kenapa ada tulisan API/? Nah, folder API dalam proyek ini berfungsi sebagai pusat logika backend atau jembatan komunikasi antara tampilan frontend dan database. Nah, fungsi utamanya itu pengolahan data atau backend logic, yang dimana semua file di dalam folder ini seperti save_user, kemudian delete_user, dan get_user berisi perintah PHP yang berhubungan langsung dengan database MySQL. Kemudian ada fungsi endpoint Ajax, yang dimana saat kita mengetik username atau mengklik tombol simpan, JavaScript di file script.js akan memanggil file-file di dalam folder API ini untuk memproses permintaan tersebut tanpa harus merefresh halaman. Kemudian ada fungsi keamanan dan organisasi, yang dimana dengan memisahkan logika database ke folder API, kode Anda menjadi lebih rapi atau clean code. Nah, file utama username.php hanya fokus pada tampilan, sementara folder API fokus pada data. Kemudian ada fungsi CRUD, yakni di mana ada create, read, update, delete. Nah, folder ini menampung operasi dasar database seperti save user untuk menambahkan data, kemudian get untuk read atau membaca tampilan data, dan delete untuk menghapus data. Nah, kegunaan dari get user ini ketika pengambilan data, yang dimana file ini berfungsi untuk mengambil data seluruh anggota dari database dan mengembalikan hasilnya, atau biasanya dalam format HTML atau JSON, agar ditampilkan di user list container. Kemudian di delete user. Nah, delete user ini yakni penghapusan data. File ini menerima ID anggota yang akan dihapus dari script.js dan menjalankan perintah SQL delete pada database. Lalu ada namanya checking PHP atau validasi. Nah, file PHP ini menerima input user dari script.js dan melakukan pengecekan ke database apakah username tersebut sudah terdaftar atau belum. Nah, ini adalah username PHP-nya. Kita akan jelaskan source code-nya di slide selanjutnya. Nah, username PHP ini berfungsi sebagai halaman utama atau front end bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pendaftaran anggota. File ini berperan sebagai wadah yang menggabungkan struktur tampilan HTML, gaya visual dengan CSS, dan logika interaksi dengan JavaScript, agar pengguna dapat melakukan pendaftaran dan melihat daftar anggota yang sudah terdaftar secara real time. Singkatnya, username PHP adalah pintu masuk pengguna. File ini tidak memproses data di server secara langsung, melainkan menyediakan elemen-elemen yang diperlukan agar script JavaScript dapat menjalankan fungsi komunikasi atau Ajax ke file-file PHP di folder API/ untuk memproses data di database. Nah, ini adalah tabel atau database yang ada di phpMyAdmin yang saya gunakan. Yang dimana ini adalah di bagian sini sudah ada di sebelumnya. Kemudian
di penemuan kita tadi, di mana saya menginput yang namanya Aldi dengan password administrator 3, kemudian Andi dengan password 123. Nah, ID ini yang dimana urutan ketika penginputan dari username atau password, yang dimana list urutannya yang di Budi sebelumnya di nomor 2, Sin di nomor 3, kemudian si Aldi tadi ke yang 9, dan juga 10 ada Andi. Nah, ini salah satu struktur dari database-nya, ini mana ada ID anggota yang sudah auto encryptment, lalu ada username dan juga password. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.